Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, rayakan, Yesus rayakan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah kita pada saat ini semuanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus Kristus telah mati bagi kita, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit, menang mengalahkan maut, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita angkat hati kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
yang besar bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang hebat selain daripada Engkau. Engkau Allah junjungan kami. Engkau Tuhan juru selamat kami. Segala kemuliaan hanya kami bawa pada Tuhan. Karena Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebagaimana yang kita tahu, hari ini kita merayakan, mengingat, memaknai kembali kebangkitan Yesus dalam hidup kita dan bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah maknanya bagi kita? Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus terjadi setelah 3 hari dia mengalami kematian dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita tahu ceritanya bagaimana kubur Yesus didapati kosong. Lalu kemudian murid-murid hanya menemukan kain kafan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita ingin merenungkan kembali apa maknanya bagi kita. Sebagai orang percaya, tentu kita harus memaknainya dengan sebaik-baiknya agar kita semakin mengenal Tuhan yang sudah bangkit itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit berarti kuasa dosa sudah dikalahkan. Itu yang pertama. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Di dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya akan membaca buat kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Ini kebenaran pertama, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang merayakan kebangkitan Kristus, dia harus sadar bahwa dia harus berhenti melakukan dosa, berhenti menyenangi dosa, berhenti memelihara tabiat dosa. Dan itu sebabnya ketika Yesus sudah bangkit, berarti kita harus bangkit dari segala dosa dan segala kejahatan
kita mengikut jalan Tuhan, jalan kebenaran. Kita harus menang. Dan kita menang oleh kuasa Yesus Kristus. Kita harus menang mengalahkan keinginan daging. Memilih antara keinginan diri sendiri, keinginan dunia. Lalu kemudian menggantikannya sesuai dengan keinginan Allah. Jadi yang pertama, makna dari kebangkitan Yesus adalah kita sudah mengalahkan tabiat dosa. Yang kedua, kuasa maut telah dikalahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Kuasa maut telah dikalahkan. Kita ingat cerita ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Apakah artinya kita selama-lamanya hidup di dunia ini? Tidak. Banyak orang yang percaya kepada Kristus hari ini kita dapati mereka sudah pergi dari dunia ini, meninggalkan dunia ini. Lalu apakah arti ayat ini? Arti ayat ini adalah bahwa kalaupun seseorang mati meninggalkan dunia ini, sesungguhnya mereka hidup bersama dengan Yesus Kristus di surga. Itu sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita sebagai orang percaya, kalau sudah percaya kepada Yesus, tidak ada istilah mudah-mudahan, sesuatu yang pasti. Sehingga kita tidak perlu lagi mendoakan mereka lalu kemudian mengatakan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Tuhan. Itu salah. Yang harus kita yakini, siapa saja yang percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Kristus, lalu dia mati dan kemudian dia bersama dengan Tuhan di surga. Titik, itu saja. Jadi jaminan bahwa Yesus yang sudah bangkit itu, dia memberi jaminan bahwa mereka yang sudah meninggal akan bersama-sama dengan dia di surga. Ya. Lalu kemudian ketika seseorang pergi dari dunia ini, siapapun dan termasuk kita sekalipun, kalau kita percaya kepada Kristus, maka ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa maut sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasa neraka sudah dikalahkan. Yang ada adalah anugerah surgawi bagi kita. Anugerah kekal, jaminan kekal bahwa surga adalah milik orang yang percaya kepada Yesus. Lalu kebangkitan Kristus juga meneguhkan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kebangkitan Kristus meneguhkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Itu sebabnya Injil surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 berkata begini. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Nama anak Allah itu Yesus. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Orang yang percaya kepada Kristus seharusnya ketika membaca ayat ini, dia punya pengetahuan, dia punya keyakinan, dia punya pemahaman bahwa dia sudah punya hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan sebuah misteri. Hidup yang kekal adalah kepastian. Karena apa? Janji firman Tuhan. Bukan janji orang, bukan kata orang, tetapi janji firman Tuhan. Yesus sudah bangkit, kita harus bangkit dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Neraka sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan.
itu kemenangan kita. Yesus sudah bangkit, meneguhkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu. Jikalau ada di antara umat Tuhan yang melihat siaran ini, yang belum sungguh percaya kepada Kristus, dari tempat ini hamba berdoa, yakinkan dia oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah dia pada hari ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan meyakini firman Tuhan yang berkata, siapa saja yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama naikkan pujian Kalau Zaman Ini Lalu. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada pada hari yang mulia, pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari Jumat yang lalu kami sudah merayakan kematian Tuhan, mengingat, mengenang bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kami. Dan hari ini kami sudah mengingat kembali merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan di dalam Kristus bagi kami. Tuhan, kami berdoa di hari Paskah, di hari kemenangan ini, biarlah bangsa kami mengalami kemenangan atas segala masalah, mengalami kemenangan atas segala problem yang ada, mengalami kemenangan atas virus yang melanda bangsa ini, mengalami kemenangan dalam semua sisi kehidupan bangsa ini. Berkati bangsa kami, berkati presiden kami, memberkati para menteri, memberkati kepala-kepala daerah, memberkati semua mereka yang ada di jajaran pemerintah dari pusat sampai ke pedesaan. Berikan kemampuan kepada mereka untuk merencanakan kemenangan demi kemenangan terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Lindungi sertai bangsa kami Indonesia, lindungi Jawa Barat. Oh Tuhan, pulihkan kota Bekasi, pulihkan Kabupaten Bekasi, pulihkan kecamatan-kecamatan di mana kami masing-masing berada, pulihkan kelurahan-kelurahan, RW-RT di mana kami berada, supaya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Bahkan untuk orang-orang lain yang mungkin juga menikmati ibadah kami pada hari ini, dimanapun mereka berada, kemenangan demi kemenangan akan terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong kami, memberkati para dokter, para perawat, lindungi mereka.
Kami memberkati para aparat keamanan supaya mereka juga diberikan kekuatan kesehatan daripada Allah. Berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat wilayah sampai daerah, diberkati Tuhan. Engkau memberkati PWJ Bekasi Timur Regensi agar semua umat Tuhan juga dilindungi, proteksi oleh Tuhan. Pelayanan terus dapat berjalan walaupun secara online. Biarlah semuanya dipimpin disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka, melimpahkan kehidupan ekonomi mereka. Tuhan akan memberikan pembelaan, mungkin mengalami banyak tantangan hari ini, yang berusaha mungkin sedikit mengalami kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan akan limpahkan berkat-berkat. Tuhan sanggup memelihara hidup kami semuanya. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan bertindak bagi kami. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh umat Tuhan hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.